Perjalanan usaha saya itu dimulai dari jualan risol waktu itu. Ya, perjalanannya luar biasa, tetapi banyak hikmah yang saya dapat. Karena saya meyakini apapun yang terjadi kepada kita semua itu sudah kehendak Allah, dan apapun yang terjadi itu kebaikan daripada Allah. Tetap harus diingat, kebaikan itu ada yang rasanya enak dan ada yang rasanya tidak enak. Jadi semua yang Allah terjadikan itu kebaikan untuk kita. Suka dukanya waktu jualan risol itu basi, tapi bagaimana saya menjaga hati istri saya agar beliau tetap semangat. Saya buang risol yang asam dan saya bilang kepada istri saya bahwa risolnya sudah laku semua, padahal risolnya tidak laku semua. Dari mana saya dapetin uang? Saya pinjam ke kakak, ke saudara untuk nutupin risol yang basi agar menjaga istri saya supaya semangat. Allah amanahkan saya sekarang bisa membangun usaha di ekonomi ini atau bergerak di dalam usaha kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyana Saputra, asli dari Sukabumi, umur baru 30 tahun sekarang, alhamdulillah. Dan Allah karuniakan amanah saya usaha di bidang kuliner. Ada beberapa brand yang saya kelola dengan tim, dengan teman-teman di Sukabumi. Ada Sono Boba, Sono Kopi, Sono Pizza, ada Sono Roti. Insya Allah, semoga usaha ini Allah berkahkan, Allah makin kuatkan untuk kebermanfaatan. Saya sudah berumah tangga dan punya anak 2, alhamdulillah, perempuan dan laki-laki. Mungkin background saya itu dari lulusan SD. Banyak orang yang panggil saya itu lulusan S5, SD kelas sampai kelas 5 tahun saya kerja nyangkul di kebun. Qadarullah, Allah pilih saya bisa kerja di hotel waktu itu, dan dari dishwashing DJ namanya, kalau kerennya itu padahal tukang cuci piring gitu. Lalu saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat, banyak tambah wawasan. Alhamdulillah bisa kerja di perbankan, di distributor dan lain-lain. Mungkin waktu itu hijrahnya itu karena orang tua sudah meninggal dua-duanya, maka saya ingin belajar lebih baik lagi dalam mencari penghasilan. Nah, waktu itu belajar dari jualan risol, keliling dengan istri, masukin ke sekolah-sekolah. Waktu viral ada es kepal, saya jualan es kepal juga, jualan teh mochi juga, apapun saya lakukan, belajar, terus belajar. Karena saya sadar diri, saya tidak punya basic, saya tidak punya ilmu, jadi biarkan pengalaman ini yang mengajari saya. Alhamdulillah, bulan ini kita baru launching Sono Kopi 3 di Krian Rahmat di Benteng. Sono Kopi ini sudah 3 cabangnya, yang pertama di Slabintana, lalu di Pasir Salamnya Lindung, dan di Benteng sekarang. Mudah-mudahan dengan bertambahnya cabang juga kebermanfaatan dan kemaslahatan. Untuk usaha yang saya tekuni ini, yang penting itu dalam usaha adalah keberanian, karena keberanian ini adalah bagian daripada iman. Ketika kita tidak berani, mungkin iman kita sedang lemah. Karena berani karena Allah itu lebih bagus, lebih penting juga untuk fondasi untuk membangun suatu usaha. Dan saya itu tidak punya basic, tidak bisa bikin kopi, tidak bisa bikin boba, tetapi yakin bukan kita yang bisa membuat kopi enak, bukan kita yang bisa membuat makanan yang enak, tapi hakikatnya makanan, minuman, semuanya bermunajat kepada Allah untuk agar Allah izinkan makanan dan minuman itu enak. Jadi sejatinya yang membuat enak itu adalah Allah.
bukan kita. Jadi ketika hati kita terpaut kepada Allah, niscaya Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Dan kita tuh harus berani, anak-anak muda yang mau usaha. Jadi harus berani memimpikan, harus berani merencanakan, dan harus berani memulai. Karena usaha itu dimulai, bukan dipikirkan. Biarkan berjalan apa adanya dan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dapat terinspirasi anak-anak muda yang mau membangun usaha. Insya Allah sama COVID ini, sama mungkin kita banyak dan juga kita akan membuka peluang-peluang usaha untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung dengan kita, memperkuat ekonomi Islam ini agar teman-teman menjadi pengusaha-pengusaha. Jadi cita-citanya bukan ingin bekerja, tetapi bagaimana cita-citanya ingin memperkerjakan banyak orang untuk kebermanfaatan. Kita buka di sini peluang-peluang bagi yang mau belajar, bagi yang mau punya skill dari barista maupun cook kitchen, apapun itu yang kita bisa kolaborasikan. Dan kita terbuka lebar untuk teman-teman semua agar apa? Ketika kalian mempunyai skill, mungkin kepedeannya, keberaniannya akan bertambah. Jadi silahkan datang, bisa datang ke Sono Kopi Selabintana maupun Sono Kopi Benteng ataupun Sono Kopi Pasir Salam, atau bisa hubungin saya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bersinergi, bisa sama-sama berjamaah untuk membangun ekonomi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah amanahkan saya sekarang bisa membangun usaha di ekonomi ini atau bergerak di dalam usaha kuliner. Kenapa saya tertarik dengan ekonomi ini? Karena mungkin sebetulnya dakwah ini bukan hanya di mimbar-mimbar ataupun di masjid majelis, tetapi bagaimana kita dapat berdakwah lewat ekonomi ini dan bagaimana kita dapat menghimpun potensi-potensi sahabat-sahabat, saudara-saudara muslim semuanya untuk dapat berjamaah dalam membangun ekonomi Islam. Risau, waktu saya cek di Google bahwa ada 10 pengusaha terbesar di Indonesia ini, dan yang muslim itu cuma satu, sisanya non muslim. Yang saya tahu cuma Hairul Tanjung, pengusaha besar itu. Nah, makanya kita tuh harus risau kenapa ekonomi Islam ini kurang maju dibanding non muslim. Karena mungkin kurangnya kita berjamaah dalam membangun ekonomi ini. Dan bagaimana caranya orang-orang besar yang sekarang bergerak dalam ekonomi yang Allah sudah berikan keleluasaan maju usahanya, besar usahanya, agar outputnya untuk kebermanfaatannya Allah, untuk nolong agamanya Allah. Bagaimana outputnya itu untuk dakwah, untuk kebesaran Islam. Dan mudah-mudahan dengan kita saling mengajak untuk berjamaah membangun ekonomi ini, ekonomi akan semakin kuat, semakin maju, dan semakin besar kebermanfaatannya. Karena mungkin sumber ekonomi ataupun bidang ekonomi ini sangat penting dalam membangun suatu peradaban. Bukan hanya pendidikan, tetapi ekonomi ini bisa memacu. Karena seperti halnya Islam ini adalah kendaraan dan ekonomi ini adalah bensinnya. Ketika kendaraannya ini tidak ada bensinnya, mungkin agak sulit, walaupun masih bisa berjalan, tetapi harus didorong gitu. Tidak bisa jalan dengan mudah. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian dalam dakwah ini, apapun bagiannya, apapun yang kita mau ambil, mau dari ekonomi, mau dari sektor pendidikan, dari apapun, niatkan untuk nolong agama Allah, untuk beribadah kepada Allah. Perjalanan usaha saya itu dimulai dari jualan risol waktu itu luar biasa, karena mungkin saya tuh bingung setelah hijrah, resign kerja, belum ada tujuan mau ngapain, atau belum ada batu loncatan mau usaha apa, ataupun mau bekerja lagi gitu. Dan alhamdulillah, qadarullah, izin Allah, saya dipertemukan dengan sahabat saya, beliau produksi risol yang beramat di Cianjur waktu itu. Saya mengambil risol di beliau itu pukul 11 malam, pulang lagi ke rumah, balik ke Sukabumi itu jam 1 sampai jam 2 malam. Itu bergantian dengan istri. Istri itu tidur dari jam 11, saya berangkat dari jam 11.
Ketika saya pulang jam 2, istri saya bangunin. Dan saya tidur hanya 1 jam, jam 3 langsung bangun lagi. Ya, perjalanannya luar biasa, tetapi banyak hikmah yang saya dapat. Karena saya meyakini apapun yang terjadi kepada kita semua itu sudah kehendak Allah, dan apapun yang terjadi itu kebaikan daripada Allah. Tetap harus diingat, kebaikan itu ada yang rasanya enak dan ada yang rasanya tidak enak. Jadi semua yang Allah terjadikan itu kebaikan untuk kita. Suka dukanya waktu jualan risol dan es kepal, ada kadang-kadang risol itu basi ketika saya masukin ke sekolah, itu banyak yang nggak laku juga. Tapi bagaimana saya menjaga hati istri saya agar beliau tetap semangat, saya buang risol yang asam dan saya bilang kepada istri saya bahwa risolnya sudah laku semua, padahal risolnya tidak laku semua. Dari mana saya dapetin uang? Saya pinjam ke kakak, ke saudara untuk nutupin risol yang basi agar menjaga istri saya supaya semangat. Waktu jualan es kepal di jalan, waktu jualan sono boba di jalan, itu biasa clash dengan warga ataupun dengan aparat gitu. Sampai pernah suatu ketika jualan risol di Cibadak, itu hujan deras, saya itu jualan di depan ruko, depan itu banjir. Saya nahan gerobak itu sambil kehujanan dan nangis karena takut gerobak itu ke bawah arus. Jadi saya diem sambil hujan-hujanan gitu, nahan gerobak agar gerobak itu tidak ke bawah arus. Tapi dengan itu Allah kuatkan saya. Dengan pengalaman itu Allah makin meyakinkan saya bahwa Allah itu maha baik dan mengajarkan saya dari pengalaman semuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita kembangin Sono Kopi ini dan Sono Boba. Untuk Sono Boba sudah ada di 24 cabang, Sono Kopi sekarang di 3 cabang. Alhamdulillah hampir 50 orang tim, bukan karyawan, tim keluarga yang kita bisa sama-sama membangun ini satu frekuensi, satu mindset, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Bagi teman-teman semuanya, Wan Villa, saudara seiman dari Islam di manapun berada, yang ingin membangun usahanya, ingin belajar usaha, belajar ekonomi, ayo semangat. Modalnya bukan hanya uang, modalnya bukan hanya teori, bukan hanya ilmu, tetapi modalnya hanya satu, adalah yakin kepada Allah dan bersungguh-sungguh hanya kepada Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh kata Allah, maka pasti engkau akan dapat. Jadi kalau kata saya itu berani itu adalah sebagian daripada iman. Ketika kita modalnya berani kata Allah, insya Allah akan ngegas terus. Jadi ada 4 keberanian. Yang pertama, harus berani memimpikan. Anak-anak muda ini harus punya mimpi-mimpi besar, cita-cita besar. Dan yang kedua adalah berani merencanakan. Anak-anak muda ini ketika sudah bermimpi harus merencanakan mimpi itu. Bagaimana mimpi itu terrealisasi untuk step-stepnya agar kita bisa menggapai mimpi itu. Dan yang ketiga adalah berani mempersiapkan, merencanakan. Maka beranilah untuk mempersiapkan mimpi kalian, berani untuk mempersiapkan apapun yang harus disiapkan untuk menggapai mimpi kalian. Dan yang terakhir adalah ini yang paling sulit mungkin untuk orang-orang anak-anak muda sekarang, yaitu berani untuk memulai. Karena bisnis itu harus dimulai, bukan hanya dimimpikan, bukan hanya direncanakan, dan bukan hanya dipersiapkan. Tetapi kuncinya adalah bisnis ini harus dimulai. Nah, buat pelanggan Sono Kopi yang dirahmati Allah, semoga kalian sehat semua. Dan buat siapapun, ketika makan di sini tentunya tidak akan hanya mendapatkan kenyang, tetapi mudah-mudahan mendapatkan amal juga. Karena kita niatkan membangun ekonomi ini, Sono Kopi ini ingin support untuk dakwah-dakwah terutama di kota Sukabumi. Buat yang ingin franchise Sono Boba, silakan bisa hubungi IG-nya, ada di Sono Boba Indonesia. Dan kalau untuk ingin bergabung berjamaah atau bersirikat dengan Sono Kopi, silakan juga hubungi nomor saya pribadi, itu di 0815 6367 661, atau bisa dihubungi ke IG, ada IG Sono Kopi Sukabumi, Sono Kopi Pasir Salam, ataupun Sono Kopi Benteng. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua bisa jadi ambil bagian dalam dakwah ini, dalam agama ini,
dan bisa berkolaborasi tentunya, karena ekonomi ini harus berkolaborasi bukan bersaing. Ketika bersaing tentunya harus ada yang kalah dan yang menang, tetapi ketika kita berkolaborasi pastinya harus maju bareng-bareng dan sukses bareng. Mudah-mudahan Allah pilih kita sukses dunia dan akhirat. Jangan lupa tetap dukung dakwahnya Good Point, maka subscribe dan ketik atau tombol lonceng di situ. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga ketika kita subscribe media-media yang menggeborkan untuk kebermanfaatan dakwah. Jadi apapun yang kita lakukan harus tentunya bernilai pahala dan bernilai ibadah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurangnya hanya saya, lebihnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.